Hai guys, ini untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kita akan mulai dengan zodiak Capricorn. Ini karena kemarin pada suaranya kecil, kita akan coba untuk zodiak Capricorn, untuk situasi dan apa yang dia rasakan, Oke, untuk zodiak Capricorn di 4 Juli. Unrequited love and pay attention to the red flag. Oke, terkait dengan seseorang yang mungkin kamu sedang dekat dengan dia dan mungkin tiba-tiba dia menghilang. Mungkin ada sesuatu hal yang kamu harus pay attention terkait dengan bendera merah yang dia berikan. Kalau dia tiba-tiba menghilang, kayaknya kamu jadi curiga gitu ya, atau vice versa. Kalau tiba-tiba kamu menghilang, mungkin dia curiga sama kamu gitu. Kayaknya ada sesuatu hal yang nggak benar. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Capricorn. Di sini katanya karena tidak ada balance atau tidak ada suatu komunikasi, mungkin tidak konsisten dalam suatu menjalankan hubungan. Jadi kurangnya chemistry untuk mempertahankan hubungan ini. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Capricorn. Atau simpelnya kalau misalnya kenapa ya dia biasanya nelfon, kenapa ya dia biasanya berkomunikasi, akhirnya orang jadi curiga. Kurang lebih seperti itu. Oke. Untuk zodiak Capricorn, how they feel about you. Mungkin ini bisa berhubungan dengan seseorang yang mempunyai physical distance sama kamu atau jarak, dibutuhkan travel untuk bisa bertemu dengan kamu. Oke, kita lihat. Oke, untuk Capricorn, how you feel about them, apa yang kamu rasakan terkait dengan orang tersebut. Nine of Cups, how they feel about you, Capricorn. The outcome of Capricorn, Nine of Cups and King of Wands. Oke. Sorry guys. Jadi Capricorn, mungkin ini terkait dengan cinta segitiga, oke? Mungkin seseorang di sini berhubungan dengan seseorangnya yang lain, oke. Ini juga bisa dikaitkan dengan how you feel about them. Jadi sebenarnya secara emotionally ada sesuatu hal yang kamu udah ngerasa, gue klik sama dia, gue seneng sama dia, gue seneng berada di dekat dia. Mungkin kamu merasa ketika kamu bertemu dia, kamu merasa dia tuh emang dambaan gue, emang gue tuh seneng sama dia gitu ya, kurang lebih ketertarikan. Okay? How they feel about you, King of Wands. Jadi ibaratnya sebenarnya ya dia juga menuju ke kamu gitu lah, ibarat targetnya tuh kamu, ibaratnya gitu. Tapi yang aku lihat di sini, apabila seseorang atau kamu merasa orang tersebut lebih senang untuk secara emosional, gimana ya, orang tersebut tuh lebih senang untuk membanyakan secara emosionalnya dia, senang-senangnya dia aja, berlaku terkait dengan apa yang dia suka aja. Nah, pada akhirnya seseorang di sini merasa kok kayaknya gue sama dia nggak satu vibrasi, kayaknya dia tuh senangnya ya ketika dia butuh dia mau, ketika dia ini dia mau, kurang lebih seperti itu. Nah, kamu harus menyadari bahwa dalam energi kamu dengan orang tersebut di sini adalah ada seseorang yang lebih emosional, independen, secara ibaratnya dia lebih senang untuk mengutamakan emosionalnya dia aja. Tapi akankah ini harus terus-menerus begitu gitu ya? Hati-hati, ada potensial broken heart atau potensial kekecewaan atau potensial seseorang di sini tidak menginginkan atau tidak satu vibrasi dengan kamu, vice versa. Mungkin ini adalah kamu atau mungkin itulah orang tersebut. Two of Pentacles dan Three of Swords. Jadi mungkin seseorang di sini berusaha kayaknya Two of Pentacles tuh seperti orang membalance, ya udah hubungannya seperti ini aja gitu ya, jalannya seperti ini aja. Ya ada komunikasi, ya tapi ini yang aku lihat adalah Two of Pentacles, antara kamu masih ingin terus berhubungan dia, merasa puas dengan ya udahlah gue gini aja, gue pengen tahu ini sampai mana. Two of Pentacles berusaha untuk membalance hal tersebut. Tapi mungkin seseorang di sini ada suatu kecurigaan, apakah orang ini berusaha untuk berhubungan dengan orang lain kah? Berusaha membalance suatu dua kondisi, dua situasi atau dua keputusan kah? Kalau yang aku lihat adalah ada potensial kekecewaan yang akan terjadi atau adanya keterkaitan dengan seseorang yang lain gitu ya, makanya dia hanya bisa memberikan sesuatu hal yang bikin kamu senang doang. Tapi ketika ingin sesuatu hal, seseorang tersebut iya atau enggak, iya enggak gitu ya. Nah mungkin kamu akan terus membuat dia senang aja gitu ya, untuk ya udah komunikasi aja. Tapi akankah sampai mana kamu bertahan terkait dengan hubungan ini? Oke, itu yang aku lihat untuk zodiak Capricorn. Kita akan ke zodiak Taurus untuk di 4 Juli.
untuk zodiak Taurus. Untuk zodiak Taurus, how you feel about them, how they feel about you, dan situasi kamu dengan orang tersebut. Untuk zodiak Taurus, it is safe for you to love. Jadi terkait dengan siapapun orang yang berhubungan dengan kamu, ibaratnya seseorang di sini mungkin addiction atau sesuatu hal yang sifatnya ekstra dalam suatu hubungan. Mungkin kamu terlalu sifat ekstra sama dia, terlalu terbonding dalam suatu hubungan, atau mungkin ada sesuatu hal yang menjadi mempengaruhi dalam hubungan ini. Nah, ini juga terkait dengan it is safe for you to love. Mungkin ini terkait dengan kalau misalnya ini adalah satu energi di kamu, mungkin kamu ngerasa kamu nggak bisa moving on, tapi kamu juga nggak percaya terkait dengan suatu kondisi atau situasi yang diberikan oleh orang tersebut. Oke? Mungkin ada sesuatu hal, atau mungkin juga bisa dikaitkan kamu udah nggak bisa percaya terkait dengan orang tersebut, tapi somehow energi yang kamu rasakan sama dia masih ada. Oke? Tapi ini juga bisa dikaitkan antara kamu gak percaya sama orang tersebut atau kamu gak percaya dengan keadaan yang berada dalam situasi kamu. Kita akan lihat untuk zodiak Taurus, how you feel about them, apa yang kamu rasakan terkait dengan orang tersebut, how they feel about you, Taurus. The outcome of zodiak Taurus. Berisik banget ya. Bentar ya guys. Wadaw. Oke. Sorry guys. Jadi ini terkait dengan kalau kamu berhubungan dengan Virgo, ada kemungkinan orang tersebut kalau kamu berhubungan dengan seseorang dengan Virgo, ada kemungkinan dia nggak bisa tidur memikirkan sesuatu hal yang harusnya dia bisa selesaikan dengan permasalahan dengan kamu gitu ya. Kalau ada perbedaan umur antara kamu dengan dia gitu ya, ada kemungkinan orang yang lebih dewasa itu menginginkan atau menunggu suatu komunikasi, tapi somehow jadi kayak dia pengen komunikasi tapi nggak jadi deh gitu loh. Ada keinginan untuk berkomunikasi tapi enggak deh gitu, kayaknya lebih baik diemin aja kayak gitu. Tapi kalau kamu berhubungan dengan seseorang yang udah lama ngilang, gak ada kabar dan segala macam, sebenarnya dia juga menunggu suatu komunikasi atau informasi, tapi somehow karena tidak ada suatu komunikasi yang dimulai, pada akhirnya ya udah no responsive gitu ya. Tapi for sure bisa dikaitkan dengan seseorang yang dari healing, dari sedang healing, sedang masa penyembuhan dalam suatu rasa sakit hati, atau simpelnya adalah seseorang di sini tidak responsif atau tidak mau melakukan sesuatu hal. Ibaratnya ada yang dia pikirkan dalam benaknya, tapi dia tidak mau melakukan sesuatu hal, tidak mau melakukan suatu tindakan gitu ya, ibaratnya gitu. How you feel about them, Queen of Swords. Jadi ada kemungkinan adalah antara kamu sudah pernah mengkat orang tersebut. Kalau kamu berhubungan dengan Virgo, ada kemungkinan kamu adalah pernah mengkat orang tersebut gitu ya, memutuskan orang tersebut. Kamu merasa ada sesuatu hal yang kamu gak percaya terkait dengan orang itu, karena mungkin orang tersebut tidak memberikan suatu konsisten dalam suatu hubungan, tidak fokus terhadap sesuatu hal yang akhirnya kamu mengkat orang tersebut. Nah gitu ya. Nah, how they feel about you, Two of Wands. Sebenarnya seseorang di sini sudah mempunyai suatu aku tuh gimana ya, ini
Oke. Sebenarnya yang aku lihat adalah untuk zodiak siapa namanya, Taurus. Jadi mungkin ini terkait dengan seseorang yang pernah meninggalkan kamu kah, atau pernah kamu ngekat dia kah, terkait dalam suatu hubungan. Sebenarnya seseorang ini ibaratnya dia masih atau keinginan untuk memulai sesuatu hal atau menawarkan sesuatu hal, tapi dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan, mulai dari mana. Dia nggak tahu, akhirnya memilih untuk tidak responsif atau tidak bertindak apapun gitu ya. Ada kemungkinan seseorang di sini from your past akan kembali lagi datang, tapi nggak tahu apakah nanti pada akhirnya akan menimbulkan suatu kebingungan bagi kamu. Kalau kamu berhubungan dengan seseorang yang mempunyai dua opsi, mempunyai option yang lain, kamu ada suatu ketidakpercayaan terkait dengan orang tersebut, akhirnya kamu cut orang itu gitu ya. Karena di sini aku lihat adalah Eight of Cups, Eight of Pentacles. Jadi ada dua kartu 8 dalam kartu kamu Taurus. Jadi ada kemungkinan ibaratnya gini, seseorang di sini merasa meyakini dirinya karena ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, gue harus meninggalkan suatu hubungan karena ada sesuatu hal yang gue cari, yang gue tuh menginginkan suatu lebih, tapi seseorang di sini tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Oke? Tapi ketika dia fokus terhadap sesuatu hal, fokus terhadap pekerjaannya, fokus terhadap membangun kestabilannya dirinya dia, tapi somehow ada energi yang membuat sesuatu hal, gue kayaknya pengen ngomong sama dia, pengen memulai sesuatu hal yang lagi sama dia, gue nggak tahu, tapi ngerti nggak? Jadi ketika kamu ingin meninggalkan suatu hubungan, dan kamu berusaha menyembuhkan sesuatu hal, kamu merasa ada suatu tarikan yang membuat kamu tuh ingin memulai lagi sama dia. Tapi di sini juga sebenarnya kamu pengen orang tersebut atau dia membuka suatu harapan kayak, membuka suatu hati kayak, tapi seseorang di sini merasa tidak yakin dengan keadaan atau tidak yakin dengan orang tersebut gitu ya. Itu yang bisa aku lihat untuk zodiak Taurus. Semoga bisa berhubungan dengan kau. Oke, kita ke zodiak Virgo untuk 4 Juli. Untuk zodiak Virgo, how you feel about them, how they feel about you. Untuk zodiak Virgo, apa yang kau rasakan, apa yang dia rasakan, dan situasi untuk zodiak Virgo. Worth waiting for and release your ex. Jadi seseorang di sini Virgo masih menginginkan untuk ex kembali, atau seseorang yang berhadapan dengan kamu tidak bisa melepaskan ex-nya. Kamu merasa ini cuma masalah waktu, pasti gue bisa ketemu lagi sama dia, atau pasti mungkin akan kembali lagi sama dia, atau pasti mungkin gitulah. Jadi ada sesuatu hal yang kamu tuh ingin kembali lagi sama dia atau berkomunikasi lagi sama dia. Okay, Virgo, how you feel about them, Virgo? How you feel about them, Virgo? How they feel about you, Virgo? The outcome of Virgo. Pisces, bisa berhubungan dengan zodiak Pisces, atau bisa berhubungan dengan seseorang yang nggak berbicara sama kamu, bisa berhubungan dengan seseorang yang ini tuh terlalu banyak emosi, jadi mungkin Cancer, Scorpio, Pisces. Terkait dengan siapapun orang yang baru saja meninggalkan kamu, atau vice versa dia meninggalkan kamu masih merasa ibaratnya ada suatu potensi hubungan ini bisa menuju sesuatu hal yang long term, karena mungkin ada memori, ada mungkin keluarga involved dan segala macam. How you feel about apa yang kamu rasakan terkait dengan orang tersebut? Iya, kamu ingin membangun suatu hal yang bahagia banget. How they feel about you? Kayaknya ada sesuatu hal yang kalau aku melihat sepertinya how they feel about you antara gini, Virgo, kalau misalnya kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah punya long term commitment, ada kemungkinan dia melihat kamu pergi meninggalkan dia gitu ya. Walaupun jadi kayak gimana ya, seseorang di sini ada yang sudah punya hubungan long term, okay? Sebenarnya kemungkinan
seseorang di sini sadar karena satu orang tuh sudah punya hubungan long term, pada akhirnya ya gue ngapain di sini, lo tuh juga sama keluarga lo atau sudah memilih sesuatu hal gitu ya, tapi somehow energi energi mantan itu masih belum bisa dilepaskan dari diri kamu atau dirinya dia. Mungkin yang satu single, mungkin yang satu sudah berkeluarga gitu ya. How they feel about you, ya mungkin karena dia menyadari kalau seseorang di sini sudah berkeluarga, sudah mempunyai hubungan long term, pada akhirnya seseorang di sini pergi meninggalkan sesuatu hal gitu ya, berarti pergi meninggalkan karena seseorang sudah berkomitmen, oke? Tapi ini juga berkaitan dengan kalau tidak ada third party, ibaratnya seseorang di sini ya menginginkan sesuatu hal hubungan yang long term, tapi somehow kamu berhubungan dengan seseorang yang menginginkan sesuatu hal yang lain, tapi seseorang di sini tidak bisa memberikan gitulah, oke? Mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Pisces atau Cancer. Mungkin kamu masih menginginkan sesuatu hal yang sama dia, tapi seseorang di sini merasa ada energi yang ibaratnya nggak bisa bertahan lagi gitulah. Nah, terkait dengan apapun situasi ini, kamu harus lebih percaya sama intuisi kamu, mana yang harus kamu lakukan terkait dengan orang tersebut. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan kalau kamu kangen dengan seseorang yang berasal dari masa lalu kamu, ada kemungkinan dia masih menginginkan untuk bisa kembali bersama, tetapi telah menyadari bahwa seseorang sini sudah punya komitmen yang lain gitu ya. Atau kalau kamu single, kamu melihat dia sudah punya hubungan yang long term komitmen dan akhirnya kamu memilih untuk yaudahlah gue pergi aja, toh kamu juga sudah mempunyai hubungan yang lebih baik dalam situasi ini, oke? Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan suatu pemikiran kamu yang kamu merasa stuck terhadap sesuatu hal, dan kamu nggak bisa let it go orang tersebut gitu. Oops, sorry guys. Oke. Kalau kamu menunggu seseorang untuk bisa kembali, kayaknya ada kemungkinan dia akan kembali lagi datang. Kamu kayaknya lebih percaya, kamu percaya kalau orang itu akan kemungkinan datang lagi. Itu sih yang aku lihat untuk zodiak Virgo. Bye guys.